Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran core. Ayo disimak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama yaitu saya sendiri, Hasnawati Stambuk A251-19055. Yang kedua Siti Nukra Stambuk A251-19077. Dan yang ketiga Nurul Pratiwi Stambuk A251-19049. Nah, di sini pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih model pembelajaran core itu, atau bagaimana sih model pembelajaran core itu? Nah, model pembelajaran core atau connecting, organizing, reflecting, extending adalah model pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir siswa untuk menghubungkan, mengorganisasikan, mendalami, mengelola, dan mengembangkan informasi yang didapat. Model pembelajaran core juga dapat menjembatani siswa untuk menggunakan dan menilai keterikatan antara topik matematika dan keterkaitan topik di luar matematika, serta menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mempengaruhi kemampuan koneksi matematis siswa. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran core. Untuk yang pertama, dalam membuka pembelajaran, yaitu guru memperlihatkan sesuatu yang unik yang sedang tren, atau memperlihatkan cuplikan film yang sedang tren, atau kegiatan apapun itu yang intinya adalah guru membuka pembelajaran dengan sebuah keunikan, di mana keunikan memiliki makna yang tersembunyi. Yang kedua, proses connecting dimulai dengan guru mempertanyakan tentang konsep-konsep pembelajaran yang telah lalu atau yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, tahap organizing. Tahap organizing dilakukan dengan cara guru menanyakan pendapat atau ide-ide yang dimiliki siswa terhadap konsep yang akan dipelajari. Yang keempat, setelah pemberian materi, pelajaran telah dilaksanakan, langkah selanjutnya, guru membagi siswa menjadi kelompok kecil. Kelompok kecil tadi selanjutnya diskusi, membahas dengan kritis tentang apa yang tadi dipelajari. Yang kelima, pada tahap inilah reflecting dimulai, yaitu siswa dalam kelompoknya memikirkan kembali, mendalami, menggali informasi lebih dalam lagi melalui belajar kelompok. Dan yang terakhir, sedangkan pada tahapan extending, yaitu siswa diberikan tugas secara individu untuk memperluas, mengembangkan, dan mempergunakan pemahaman tentang materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, prinsip penerapan model pembelajaran core. Model pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir siswa untuk menghubungkan, mengorganisasikan, mendalami, mengelola, dan mengembangkan informasi yang didapat. Dalam model ini, aktivitas berpikir sangat ditekankan kepada siswa. Siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis terhadap informasi yang didapatkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran core. Untuk kelebihan dari model pembelajaran core, yang pertama, siswa aktif dalam belajar. Yang kedua, melatih daya ingat siswa tentang suatu konsep atau informasi. Yang ketiga, melatih daya pikir kritis siswa terhadap suatu masalah. Dan yang keempat, memberikan pengalaman belajar kepada siswa, karena siswa banyak berperan aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran core. Yang pertama, membutuhkan persiapan matang dari guru untuk menggunakan metode ini. Yang kedua, menuntut siswa untuk terus berpikir kritis. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu. Dan yang keempat, tidak semua materi pelajaran dapat menggunakan model ini. Selanjutnya, contoh penerapan model pembelajaran core
dalam pembelajaran materi kimia. Untuk yang pertama, yaitu tahap pertama, yaitu tahap connecting. Salah satunya adalah dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok bahasan sebelumnya, kemudian mengaitkan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari sehingga dapat membangun pengetahuan awal peserta didik. Tahap kedua yaitu tahap organizing. Tahap organizing merupakan kegiatan peserta didik untuk dapat mengorganisasikan informasi-informasi yang diperoleh dalam membantu peserta didik untuk dapat mengorganisasikan informasi-informasi berupa konsep, di mana guru memfasilitasi peserta didik dengan memberikan lembar organizing. Lembar organizing berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan agar peserta didik dapat menemukan dan dapat mengorganisasikan konsep atau informasi baru dengan baik. Tahap ketiga yaitu tahap reflecting. Pada tahap reflecting, peserta didik diminta untuk merefleksi jawaban lembar organizing dengan mengisi lembar reflecting di dalam kelompok sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam lembar reflecting. Tahap ketiga yaitu tahap reflecting. Pada tahap reflecting, peserta didik diminta untuk merefleksi jawaban lembar organizing dengan mengisi lembar reflecting di dalam kelompok sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam lembar reflecting. Di dalam kelompok, peserta didik melakukan diskusi mengenai jawaban lembar organizing mereka. Dalam diskusi ini, salah seorang anggota kelompok mempresentasikan jawaban lembar organizingnya, sementara anggota kelompok yang lain menyimak. Kemudian, jika ada jawaban yang berbeda, peserta didik diminta untuk berdiskusi dan dapat menyimpulkan jawaban yang benar. Ya, untuk tahap terakhir yaitu tahap keempat, yaitu tahap keempat, extending. Extending ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mensintesis pengetahuan mereka dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam suasana baru, yaitu mengerjakan LKPD. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutianto tahun 2009, yaitu tahap extending merupakan tahap di mana peserta didik dapat memperluas pengetahuan yang sudah diperoleh selama proses pembelajaran berlangsung. Pemahaman peserta didik terhadap pokok bahasan kesetimbangan kelarutan atau KSP pada setiap pertemuan dapat dilihat dari nilai evaluasi dan nilai LKPD. Mari kita simak video simulasi tentang model pembelajaran core dalam mata pelajaran asam dan basa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Nur Hikmah bisa pimpin doanya? Bisa. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai asam dan basa. Jadi sebelum masuk pada topik pembahasan, Ibu akan memperlihatkan satu video kepada kalian. Simak video berikut. Dalam video kali ini, di sini dijelaskan mengenai ilustrasi asam dan basa pada kehidupan sehari-hari.
menyimak pemaparan video singkat dari mata pelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu menjelaskan sedikit mengenai asam dan basa, di mana asam itu adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan terlarut menghasilkan ion H. Misalnya hidrogen klorida atau HCl, jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion H dan ion Cl-. Ilmu kimia saat ini, saat asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air maka pH-nya itu kurang dari 7 atau lebih kecil dari 7, itu dia asam. Nah, selanjutnya ada pengertian dari basa. Nah, di sini menjelaskan sedikit apa itu basa. Nah, di mana basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Misalnya pada senyawa natrium hidroksida, NaOH akan terlarut menjadi Na dan OH-. Jika basa bereaksi dengan asam, maka dihasilkan senyawa garam. Nah, sifat yang umum pada senyawa basa dapat dilihat pada rasanya, di mana rasanya itu pahit. Nah, setelah penjelasan singkat dari Ibu mengenai asam dan basa, nah di sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, sebelumnya kalian pernah mendengar tentang asam dan basa? Pernah Ibu. Oke, bisa sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Saya Ibu. Oke, kepada Siti Fatimah disilahkan. Misalnya Ibu, kalau larutan asam itu larutan yang terdapat pada cuka, jeruk, apel. Cuman itu Ibu yang saya tahu Ibu. Oke, berarti di sini dikatakan oleh adik Fatimah, di mana dia menyebutkan bahwa contoh asam itu seperti cuka sama jeruk. Nah, kalau basa, adik Hikmah bisa sebutkan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari? Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari itu kayak deterjen, Ya, apalagi sabun mandi, dengan larutan pembersih lantai. baik. Tadi dikatakan Hikmah atau adik Hikmah, di mana dia mengatakan bahwa contoh basa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti sabun mandi, pembersih lantai, ataupun sabun cuci. Oke, karena kita sudah membahas materi tentang asam dan basa, di sini Ibu akan membagikan kalian kelompok. Nah, di mana Siti Fatimah sebagai kelompok 1 dan Nur Hikmah sebagai kelompok 2. Nah, Siti Fatimah di sini membahas contoh larutan asam itu seperti apa. Nah, begitu juga Hikmah, dia membahas tentang basa ya. Ya, Siti Fatimah kelompok 1 dan Nur Hikmah kelompok 2. Oke, karena hasil diskusi telah selesai, di sini bisa masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya. Oke, langsung saja yang pertama, adik Siti Fatimah boleh paparkan hasil diskusinya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kelompok kami menjelaskan materi tentang larutan asam. Di sini Ibu bisa dilihat contoh larutan asam, kami mengambilnya itu larutan lemon. Nah, larutan asam itu adalah senyawa yang bersifat asam. Dimana tadi Ibu jelaskan juga kalau larutan asam itu larutan yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, kami tadi telah berdiskusi mengenai ciri-ciri larutan asam atau sifat-sifat larutan asam. Nah, sifatnya larutan asam itu yang pertama, dia bersifat asam. Yang kedua, memiliki pH kurang dari 7, bersifat korosif, dan bila diuji dengan kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Sekian pemaparan singkat dari materi diskusi kami. Terima kasih. Kelompok 1. Selanjutnya kita dengar pemaparan diskusi dari kelompok 2 mengenai materi basa. Oke, bisa Nur Hikmah jelaskan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas mengenai contoh larutan basa. Nah, di sini kami mengambil contoh mengenai larutan sabun. Nah, sabun adalah contoh larutan basa, di mana pH larutan basa itu lebih dari 7, yang memiliki ciri-ciri terasa pahit, terus licin. Nah, ciri
selanjutnya yaitu ketika kita memasukkan kertas lakmus yang warna merah berubah menjadi warna biru. Hanya itu saja, Bu. Oke, itulah pemaparan dari adik Nur Hikmah. Kita beri aplaus dulu untuk diskusi kali ini. Oke, Ibu simpulkan dulu ya. Tadi dikatakan oleh saudara Fatima, di mana asam dan basa itu, asam itu dia contohnya seperti larutan air lemon ya. Nah, sedangkan basa itu dia seperti larutan sabun deterjen. Oke, karena diskusinya sudah selesai, nah Ibu akan ini sebagai PR kalian ya. Oke, diambil. Oke, karena pembelajaran kita telah berakhir, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Iya, Ibu. Dan jangan lupa belajar di rumah. Baik, Bu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini telah berakhir. Maka Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama anak-anak. Oke, baik. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.